Ada level yang berikutnya. Level itu adalah kamu tidak hidup bagi dirimu sendiri. Tapi karena kamu disentuh oleh kasih Kristus, sekarang kamu wajib untuk menyerahkan nyawa buat saudara-saudaramu yang lain. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, kita semua sudah tahu bahwa Yohanes sedang berbicara kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus, dan bukan kepada orang yang tidak percaya. Yohanes tidak sedang mempertanyakan iman mereka kepada Tuhan Yesus, tapi dia sedang menyatakan perintah apapun, saudaraku, yang sedang dihidupi atau ditaati oleh orang percaya. Perintah lama yang dimaksudkan adalah intisari daripada ke-10 perintah Musa, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Dan juga Yesus mengatakan dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah perintah atau hukum yang dimaksudkan Yohanes, yaitu hukum atau perintah lama yang sudah diketahui oleh orang percaya, dan perintah ini bersifat umum. Sedangkan perintah baru adalah aplikasi komunal dari perintah lama itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penggenapan teraplikasinya perintah lama itu dalam tindakan yang terjadi secara praktis dan juga dalam persekutuan para murid Tuhan Yesus. Saudara, ayat firman Tuhan ini saya ingin membacakan, saudara, yaitu Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat 35, di mana dikatakan perintah ini adalah aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah lama dan perintah baru ini hanya teraplikasi atau dapat kita lihat di dalam kehidupan Yesus. Sebab nggak ada satu orang pun yang dapat melakukan atau memegang hukum Taurat. Nggak ada. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Sehingga karena Yesus telah menggenapi perintah dari hukum Taurat itu yang gagal dikerjakan oleh semua orang Israel, Yesus pula yang kemudian mengatakan bahwa aplikasi daripada firman Tuhan tersebut, perintah Allah tersebut ada dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Supaya orang lain tahu, dunia tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Dengan kata lain, persekutuan itu merupakan etalase. Merupakan outlet di mana orang melihat inilah gaya hidup kerajaan Allah. Inilah gaya hidup orang mengikuti perintah Tuhan. Saling mengasihi. Itulah kekuatan persekutuan itu sendiri. Saudaraku, ada 3 kebenaran yang perlu kita perhatikan dalam mempraktekkan perintah baru ini.
Yaitu yang pertama, kasih yang kita aplikasikan adalah kasih yang keluar dari terang ilahi. Yaitu kasih yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya perasaan atau emosional belaka, saudara. Artinya nilai moral dari kasih kita ini adalah kebenaran. Kita perlu mengetahui akan hal itu. Ini berarti kasih bisa berurusan atau mendisiplinkan perbuatan dosa dan juga pelanggaran. Ini artinya, saudaraku, kasih yang teraplikasikan, yaitu perbuatan kegelapan, saudaraku, itu kita kalahkan. Kegelapan, saudaraku, sudah berlalu. Alkitab katakan bahwa tidak ada kegelapan lagi, saudaraku. Karena apa? Yang kedua, ini kasih yang kita aplikasikan dalam perintah baru ini yang diberdayakan oleh kasih Kristus di dalam kita oleh kuasa Roh Kudus. Kita selalu gagal mengasihi kalau kita coba melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, it's impossible. Yang ketiga, ini yang perlu, saudara, adalah kasih sebagai perintah baru, adalah kasih yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Karena kasihnya, Yesus mengorbankan dirinya. Inilah, saudaraku, gambar kasih yang berbeda. Saudara, kasih Tuhan Yesus itu kasih yang berbeda. Tidak sama sama kasih yang lain. Karena kasihnya inilah dia mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya perintah baru buat kita. Nanti saudara bakal baca di bagian berikutnya ke depan, secara khusus di 1 Yohanes pasalnya ketiga. Dia berkata begini, kita nanti wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita yang lain. Sebab level daripada perintah Tuhan buat kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ada orang berpikir bahwa hidup buat diri kita sendiri ini adalah hidup yang paling menyenangkan. Yesus berkata tidak. Ada level yang berikutnya. Level itu adalah kamu tidak hidup bagi dirimu sendiri. Tapi karena kamu disentuh oleh kasih Kristus, sekarang kamu wajib untuk menyerahkan nyawa buat saudara-saudaramu yang lain di dalam Kristus Yesus. Berarti kita tidak menahankan apapun lagi dalam diri kita. Disinilah kekuatan persekutuan kita kelihatan. Karena orang-orang dalam persekutuan tersebut adalah orang-orang yang telah menyerahkan nyawa mereka. Amin. Untuk Tuhan dan untuk saudara-saudara mereka. Saudara, luar biasa kasih Yesus. Kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Mari, saudaraku, kita hidupi kasih Yesus yang ada dalam kehidupan kita untuk kita nyatakan itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.